Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Iva Rahmawati dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sebelum kita ke materi inti, terlebih dahulu Bu Iva akan memberitahu kepada kalian tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah mempelajari bab 2 ini. Kompetensi dasar pada ranah pengetahuan yang ingin dicapai yaitu kalian dapat menganalisis kehidupan interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian, kompetensi dasar yang ingin dicapai pada ranah keterampilan yaitu pada KD 4.2, kalian bisa menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan mobilitas sosial sebagai proses sosial. Yang kedua, siswa dapat memberi contoh bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang pluralitas, baik itu keragaman agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Serta tujuan pembelajaran yang kelima yaitu siswa dapat mendeskripsikan integrasi sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Demikianlah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekarang kita ke materi inti tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari lapisan atau kedudukan atau peran atau strata yang satu ke lapisan, atau ke kedudukan, atau peran, atau strata yang lain. Inti dari mobilitas sosial yaitu perpindahan status sosial seseorang. Bu Iva bisa menggambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut anak-anak. Misalnya ada seorang anak petani miskin. Katakan dia bernama Ahmad. Ahmad, karena dia merasa berasal dari seorang anak petani yang miskin, dia mempunyai cita-cita yang tinggi. Sehingga Ahmad tekun belajar dan rajin di sekolahnya. Sehingga Ahmad pada tingkat sekolah dasar, dia meraih prestasi atau juara kelas. Selanjutnya, secara berturut-turut pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, dia juga bisa berprestasi, dan kemudian pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, Ahmad juga bisa berprestasi. Karena dorongan oleh cita-cita yang tinggi, Ahmad melanjutkan ke perguruan tinggi atau dia kuliah. Karena keterbatasan biaya, selain kuliah, Ahmad juga bekerja di sebuah perusahaan. Jadi, kuliah sambil bekerja. Dan karena kegigihan serta ketekunannya, Ahmad bisa diwisuda dan menjadi seorang sarjana. Akhirnya, Ahmad bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, dia mempunyai kedudukan yang strategis di sebuah perusahaan, menjadi pimpinan dari seorang anak petani miskin. Karena kegigihan dan cita-citanya yang tinggi, keulutan serta ketekunannya, Ahmad bisa menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan.
Ini adalah ilustrasi singkat tentang mobilitas sosial. Perubahan status sosial seseorang dari seorang anak petani miskin menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Bisa difahami ya anak-anak ya? Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan yang tidak sederajat. Bisa digarisbawahi, mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial seseorang dari kedudukan yang tidak sederajat. Ada dua mobilitas sosial yang vertikal. Yang pertama adalah mobilitas vertikal ke atas. Contohnya, misalnya seseorang semula dia sebagai karyawan sebuah pabrik. Karena ketekunan dan keuletan, kedisiplinan dan kinerja yang bagus, maka orang tersebut bisa diangkat sebagai pimpinan. Jadi naik, status sosialnya naik dari ke tingkat bawah menjadi tingkat yang atas. Yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah. Misalnya, seseorang dari yang punya kedudukan di sebuah perusahaan, dia sebagai manajer misalnya anak-anak, karena dia melakukan sebuah kesalahan di perusahaan tersebut, sehingga dia bisa berubah kedudukannya, berubah status sosialnya menjadi karyawan biasa. Dari pimpinan menjadi bawahan. Bisa membedakan ya antara mobilitas vertikal ke atas dengan mobilitas vertikal ke bawah. Yang kedua adalah mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan yang sama atau kedudukan yang sederajat. Bu Iva memberi ilustrasi seperti ini anak-anak. Misalnya seseorang semula dia bekerja di bagian produksi sebuah perusahaan. Kemudian dia berpindah statusnya menjadi di bagian lapangan. Jadi masih sama-sama sebagai karyawan, hanya berpindah tempat. Yang semula indoor di bagian produksi, kemudian berpindah menjadi pekerjaannya di outdoor, di lapangan. Pindah status sosial yang sama atau yang sederajat. Bisa difahami ya? Selanjutnya anak-anak, saluran mobilitas sosial, yaitu sarana yang digunakan seseorang atau kelompok untuk merubah kedudukan atau merubah strata atau merubah status sosialnya. Jadi dengan sarana apa seseorang bisa berubah status sosialnya? Yang pertama adalah melalui sarana pendidikan. Ini Bu Iva punya gambar seorang anak tukang becak yang bisa meraih sarjana. Itu dengan bapaknya, dia pada waktu di wisuda dengan mengendarai becak yang dikayuh oleh bapaknya. Ini adalah perubahan strata sosial atau kedudukan sosial seseorang karena pendidikan. Karena pendidikan yang tinggi, maka kedudukan seseorang juga akan berubah. Yang kedua, melalui sarana organisasi politik. Bu Iva punya contoh, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dulu seorang ulama besar, beliau sudah almarhum ya anak-anak ya, seorang ulama besar yang nama secara umumnya biasa dipanggil Gus Dur, melalui partai politik PKB, beliau bisa diangkat sebagai presiden. Nah, ini terjadi mobilitas sosial, menjadi orang tertinggi di negara ini dengan sarana organisasi politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya, yang ketiga melalui sarana organisasi ekonomi.
banyak organisasi-organisasi ekonomi yang bisa menghantar seseorang, bisa merubah atau bisa berpindah kedudukannya. Misalnya melalui organisasi ekonomi koperasi guru atau koperasi siswa, atau melalui organisasi perusahaan. Ini adalah perusahaan kau yang memproduksi sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan lain sebagainya, anak-anak. Ini adalah contoh-contoh dari organisasi ekonomi yang bisa merubah kedudukan atau strata seseorang. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu melalui sarana organisasi profesi. Contoh organisasi profesi misalnya Ikatan Advokat Indonesia, para pengacara, organisasi profesinya. Kemudian ada PGRI, yaitu organisasi profesi para guru. Contoh yang lainnya yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi para dokter. Melalui organisasi profesi ini juga bisa merubah kedudukan atau strata sosial seseorang. Apakah itu dari kelas bawah, kemudian naik menjadi atas, dari atas menjadi bawah, atau yang sejajar. Bisa difahami anak-anak ya? Demikianlah tadi materi kita tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan sarana dalam mobilitas sosial. Kita akan berjumpa pada pertemuan mendatang masih dengan materi yang sama, yaitu mobilitas sosial. Tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.